Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Gia semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Teman-teman, sudah siap belajar tematik hari ini? Di video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tematik di tema 4, subtema 4, pembelajaran keempat. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, membaca teks bacaan tentang makanan sehat. Yang kedua, memahami kewajiban dan hak belajar. Teman-teman, kita simak bersama-sama yuk teks bacaan yang ada di halaman 168. Jalan yang bersih. Dito dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Dito ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Dito ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, teman-teman, sekarang kita coba yuk menemukan masalah dan memberikan saran. Kita akan coba menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran yang ada di teks bacaan tersebut. Kalimat yang menunjukkan masalah dalam teks tersebut yaitu, di sini Miss Gia akan mencontohkan dua masalah yang ada ya teman-teman. Yang pertama yaitu, jalan umum itu tampak kotor. Yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Nah, silakan kalian cari kalimat masalah yang lain ya yang ada di teks tersebut. Sekarang kita akan coba mencari kalimat yang menunjukkan saran. Di sini Miss Gia juga akan mencontohkan dua kalimat yang menunjukkan saran ya teman-teman berdasarkan teks tersebut. Yang pertama, kalimat sarannya itu adalah, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Kalimat saran yang kedua berdasarkan teks tersebut yaitu, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk sisanya silahkan kalian cari ya teman-teman kalimat saran yang terdapat pada teks tersebut. Anak-anak hebat pasti bisa. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang memahami kewajiban dan hak belajar di sekolah. Pembangunan jalan-jalan makin digalakan oleh pemerintah saat ini. Tujuannya agar semua masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar. Kita wajib bersyukur karena memiliki jalan-jalan yang bersih dan bagus. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban menjaga jalan-jalan itu agar terawat dan tetap bersih. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba mencari tahu hak dan kewajiban di jalan umum. Miss Gia di sini akan membahas kewajiban dan hak di jalan umum. Nah, yang pertama kita akan coba mencari tahu kewajiban di jalan umum. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara tidak mencoret-coret tembok ataupun merusak fasilitas yang ada di jalanan umum ya teman-teman. Kewajiban yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Nah, ini harus selalu kita ingat teman-teman. Ketika kita berada di jalanan umum, usahakan tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Karena biasanya di jalanan umum itu terdapat tempat sampah yang telah disediakan. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Kewajiban yang ketiga,
wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Nah, teman-teman, ketika kita menggunakan kendaraan di jalan umum, usahakan kita harus memperhatikan keselamatan diri kita. Misalnya, ketika kita naik motor, kita harus selalu menggunakan helm ya, teman-teman. Kewajiban yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Ketika kita berada di jalan raya, kita wajib menaati peraturan lalu lintas. Misalnya, ketika lampu merah, kita harus berhenti ya teman-teman, tidak boleh menerobos lampu merah. Kita harus menunggu sampai lampu hijau, baru kita bisa berjalan. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu hak apa saja ya yang berkaitan dengan jalan umum. Hak yang pertama yaitu berhak mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya, jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Hak yang kedua, berhak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Hak yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Hak yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Jadi, ingat ya teman-teman, ketika kita berada di jalan umum, kita harus bisa melaksanakan kewajiban kita ya. Karena jika kita telah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.